Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tentang perdebatan Ibrahim Al-Khalil bersama orang yang berusaha merampas izari a'zamah atau pakaian keagungan, dan ridho al-kibriya atau selendang kesombongan dari Al-Azimul Jalil. Al-Azimul Jalil menurut Abu Muhammad Isham bin Mar'i, beliau berkata, yang benar dan yang paling rojih dari pendapat kalangan ahli ilmu yang mulia bahwasanya nama Allah adalah tauqifiyah. Artinya penetapan dan penisbatan nama-nama tersebut kepada Allah Ta'ala harus berdasarkan nas dalam Al-Quran atau salah satu dari keduanya ataupun as-sunnah. Dengan demikian nama Al-Jalil atau mulia, meskipun hakikatnya kemuliaan yang hanya dimiliki oleh Allah, namun banyak dalam sunnah masih belum ditemukan, tapi masih bisa menjadi rujukan bahwasanya Al-Jalil ini merupakan salah satu nama dari Allah, sehingga ia mengaku memiliki hak rububiyah padahal ia merupakan salah satu hamba yang lemah. Jadi di sini perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan makhluk Allah, King Namrud. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala, alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allah al-mulka idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fa bihadal ladzi kafar wallahu la yahdil qaumal dhalimin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Allah Ta'ala menyebutkan perdebatan kekasihnya dengan seorang raja yang angkuh lagi kafir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka Ibrahim Al-Khalil mampu memembus bukti yang digunakan sang raja, menjelaskan bertumpuknya kejahilan dan minimnya akal pikiran yang ada padanya. Ibrahim mampu menjatuhkan argumentasi sang raja dan memaparkan jalan yang lurus kepadanya. Ahli tafsir dan ulama nasab dan sejarawan mengatakan raja tersebut adalah Raja Babilonia. Namanya adalah Namrud bin Kan'an bin Kusi bin Sam bin Nuh. Pendapat ini diungkapkan oleh Mujahid. Adapun ulama yang lain mengatakan ia adalah Namrud bin Falih bin Abir bin Salih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Mujahid lainnya mengatakan ia adalah salah satu raja yang menguasai dunia. Disebutkan bahwasanya dunia dikuasai oleh 4 orang raja. 2 diantaranya adalah mukmin dan 2 raja lainnya adalah kafir. Adapun 2 orang raja yang mukmin adalah Dzulqarnain dan Sulaiman, sedangkan 2 raja yang kafir adalah Namrud dan Bukhtanasor. Mereka menyebutkan bahwa Namrud berada dalam kekuasaan selama 400 tahun. Ia adalah seorang yang melampaui batas, zalim, sombong, bertindak sewenang-wenang dan mengutamakan kehidupan dunia. Maka dihadirkan 2 orang laki-laki di hadapannya yang telah dinyatakan dihukum mati. Ia memerintahkan untuk membunuh salah satu dari keduanya dan memaafkan yang lainnya, seolah-olah ia telah memberikan kehidupan kepada si A kemudian mematikan si B. Jadi Nabi Ibrahim melakukan perdebatan dengan menguji Namrud berupa mendatangkan 2 orang laki-laki di hadapannya. Ini bukanlah sebuah argumen untuk mendapat Ibrahim, namun perkataan yang keluar dari tema perdebatan. Ungkapan tersebut bukan seperti bantahan, namun hanya sebatas mengada-ngada, yaitu lari dari kenyataan. Sebab Ibrahim mengemukakan argumentasi yang menunjukkan adanya pencipta berupa peristiwa yang ada di depan mata, berupa hidup matinya berbagai macam hewan. Hal tersebut telah menunjukkan adanya zat yang telah menciptakan dan tidak mungkin semua makhluk dapat berdiri sendiri. Semua pasti ada yang menciptakannya, mengurusnya, menjalankan bintang-bintang, angin, awan, dan hujan. Dialah yang telah menciptakan semua makhluk hidup yang ada di alam ini, kemudian mematikannya. Oleh karenanya Ibrahim berkata, qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Adapun perkataan sang raja yang bodoh, ana uhyi wa umiit. Bila yang dimaksud adalah menciptakan segala yang ada, maka sesungguhnya ia benar-benar sombong dan angkuh. Namun bila yang dimaksud adalah seperti yang diungkapkan oleh Qatadah, As-Suddi dan Muhammad bin Ishaq, maka sesungguhnya Namrud tidak berbicara sedikit pun berkaitan dengan ucapan Ibrahim.
sebab ia tidak mampu membantah ungkapan Ibrahim dan tidak mampu memberikan argumentasi yang cocok. Ketika terputusnya bantahan Raja Namrud tidak diketuai oleh mayoritas orang yang hadir maupun yang tidak hadir, maka Ibrahim menyebutkan argumentasi yang lain, menjelaskan eksistensi sang pencipta serta batilnya apa yang diakui oleh Namrud, yakni matahari ini berjalan setiap hari dan terbit dari sebelah timur. Dialah zat yang tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia. Dia adalah segala pencipta segala sesuatu. Bila benar engkau seorang yang engkau kira bahwa engkau mampu menghidupkan dan mematikan, maka terbitkanlah matahari tersebut dari barat. Jadi Nabi Ibrahim ini mengetes atau mencoba ngetes King Namrud. Sebab zat yang mampu menghidupkan dan mematikan, maka dia mampu melakukan sesuatu. Tidak ada yang dapat menghalangi maupun menandinginya. Bahkan dia menguasai segala sesuatu dan segala sesuatu tunduk kepadanya. Bila benar engkau seperti yang engkau anggap, maka kerjakanlah hal itu. Bila engkau tidak mampu melakukannya, maka sesungguhnya kondisimu tidak seperti yang engkau kira. Semua orang tahu dan engkau pun tahu bahwa engkau tidak mampu melakukannya. Bahkan engkau lebih lemah dan tidak mampu menciptakan seekor nyamuk atau mengalahkannya. Ibrahim alaihissalam telah menjelaskan kepada Namrud kesesatan dan kejahilannya serta kedustaan yang ia dengung-dengungkan, menjelaskan kebatilan apa yang ia tempuh serta bualannya di hadapan kaumnya. Tidak ada sepatah kata pun baginya untuk menjawab Ibrahim. Ia pun berdiam dan membisu. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman yang artinya, lalu heran terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang lalim. As-Sudi telah menyebutkan kisah perdebatannya terjadi antara Ibrahim dan Namrud ketika Ibrahim keluar dari kobaran api sebelumnya. Ia belum pernah bertemu, kemudian terjadilah perdebatan di atas. Abdul Razak telah meriwayatkan dari Mu'ammar dari Zaid bin Aslam bahwasanya Namrud memiliki berbagai makanan. Orang-orang datang berduyun-duyun untuk mendapatkan persediaan makanan, termasuk Ibrahim pun datang untuk mendapatkannya. Sebelumnya Ibrahim belum pernah bertemu dengan Namrud sehingga terjadilah perdebatan itu. Maka Ibrahim tidak diberi bahan makanan sebagaimana yang diberikan kepada orang-orang yang datang. Ibrahim keluar tanpa mendapatkan makanan sedikit pun. Ketika telah dekat dengan rumahnya, Ibrahim menghampiri gundukan pasir dan memenuhi kedua kantongnya dengan pasir itu seraya berkata, bila aku telah sampai kepada keluargaku, maka aku menyebutkan keluargaku dengan pasir ini. Setelah tiba di rumah, Ibrahim menambatkan hewan tunggangannya lalu bersandar dan tidur. Sedangkan istrinya Sarah menghampiri kedua kantong itu dan mendapatkan penuh dengan makanan yang bagus. Maka ia pun memasaknya. Ketika Ibrahim bangun, ia mendapati makanan seraya berkata, dari mana makanan ini? Sarah menjawab, dari yang engkau bawa. Dari situlah Ibrahim mengetahui bahwa makanan tersebut adalah rezeki dari Allah. Zaid bin Aslam mengatakan, kemudian Allah mengutus malaikat kepada raja yang sombong itu. Malaikat tersebut menyuruhnya untuk beriman kepada Allah, namun ia menolak. Kemudian malaikat tersebut datang lagi untuk yang kedua kalinya, namun sang raja menolak. Kemudian menyerunya kembali untuk yang ketiga kalinya, namun sang raja tetap menolak. Maka malaikat tersebut berkata, kumpulkan semua bala tentaramu dan aku akan mengumpulkan semua bala tentaraku. Namrud mengumpulkan semua bala tentaranya di saat matahari terbit. Maka Allah mengirim sekumpulan nyamuk sehingga bala tentara Namrud tidak mampu melihat matahari, saking banyaknya nyamuk itu. Allah Ta'ala membinasakan mereka dengan cara nyamuk-nyamuk tersebut memakan daging dan darah mereka. Yang tersisa hanya tulang belulang mereka. Kemudian seekor nyamuk masuk ke dalam lubang hidung Raja Namrud dan tinggal di lubang hidung tersebut selama 400 tahun. Allah Ta'ala mengazabnya dengan nyamuk tersebut selama kurun waktu itu. Sang raja lalu selalu memukul kepalanya dengan besi sampai akhirnya Allah membinasakannya dengan nyamuk itu. Kemudian setelah perdebatan yang begitu lama itu, Nabi Ibrahim bersama keluarganya melakukan hijrah ke negeri Syam, masuknya ke daerah Mesir, serta beliau menetap di Ardul Muqaddas atau tanah yang suci. Dalam firman Allah yang artinya, maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan ahli kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh.
Quran surat Al-Ankabut ayat 26 sampai 27. Ibrahim meninggalkan kaumnya dan hijrah dari tengah-tengah mereka karena perintah Allah Ta'ala. Saat itu istrinya dalam kondisi mandul yang tidak memiliki anak. Saat itu Ibrahim tak memiliki seorang pun anak. Yang menyertainya hanyalah keponakannya Nabi Lut bin Haran bin Azar. Namun setelah itu Allah mengaruniakan anak yang soleh kepadanya. Allah menjadikan kenabian dan kitab-kitabnya ada di antara anak keturunannya. Semua nabi yang diutus setelah dia adalah bagian dari keturunannya. Semua nabi berasal dari anak keturunannya. Hal ini merupakan bentuk penghormatan Allah Ta'ala kepadanya. Setelah ia meninggalkan tempat kelahirannya, keluarga, serta kaum kerabatnya, Ibrahim hijrah ke sebuah tempat yang memungkinkan dirinya untuk beribadah kepada Allah dan berdakwah kepada manusia kepada agama Allah. Daerah yang ditunjuk dalam pelaksanaan hijrah itu adalah daerah Syam. Daerah ini telah ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya yang artinya, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkainya untuk sekalian manusia. Pendapat ini diungkapkan oleh Ubay bin Ka'ab, Abu Al-Aliyah, Qatadah dan lainnya. Adapun Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkaitan dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkainya untuk sekalian manusia, yakni Makkah. Tidaklah engkau mendengar firman Allah, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Makkah atau Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Adapun Ka'ab al-Ahbar bahwa yang dimaksud adalah Huran. Telah kami kemukakan sebelumnya dari kalangan ahli kitab bahwasanya Ibrahim keluar dari daerah Babilonia bersama dengan keponakannya Nabi Lot, saudaranya Nahur, dan istrinya Sarah, dan istri saudaranya Milka. Mereka singgah di Huran. Di daerah tersebut ayah Ibrahim Tarikh meninggal dunia. Asyuti mengatakan Ibrahim dan Lot pergi ke daerah Syam. Di sana Ibrahim bertemu dengan Sarah, putri Raja Huran. Sarah telah mencela agama yang dianut oleh kaumnya, sehingga Ibrahim menikahinya agar keyakinannya tidak dirubah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwasanya riwayat tersebut gharib. Yang masyhur bahwasanya Sarah adalah putri pawannya Haran, di mana kota Huran dinisbatkan kepada namanya. Barang siapa yang menganggap bahwa Sarah adalah putri saudaranya Haran dan saudara perempuan Lot, sebagaimana yang diungkapkan oleh As-Suhali dari Al-Qutibi dan Nukos, maka pendapat tersebut adalah sangat jauh dari kebenaran dan berkata tanpa ilmu, tidak sesuai dengan apa yang ada di kenyataan. Adapun orang yang berpendapat bahwa menikahi keponakan pada saat itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, maka sesungguhnya ia tidak memiliki dalil sama sekali sekiranya hal itu diperbolehkan pada waktu itu, sebagaimana yang dinukil oleh para rahib Yahudi. Maka sesungguhnya para nabi tidak melakukannya, wallahu a'lam. Yang masyhur bahwasanya ketika Ibrahim meninggalkan daerah Babilonia, ia disertai istrinya Sarah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam nas-nas Al-Quran sebelumnya. Ahli kitab menyebutkan sesampainya Ibrahim di daerah Syam, maka Allah mewahyukan kepadanya, sesungguhnya Allah telah menjadikan tanah ini untuk anak keturunan sepeninggalmu. Maka Ibrahim membangun tempat berkurban untuk Allah sebagaimana bentuk syukur atau atas karunia itu. Ibrahim mengarahkan kubahnya ke arah timur, yaitu ke arah Baitul Maqdis. Selanjutnya Ibrahim pergi ke daerah Yaman. Di daerah Yaman sedang mengalami musibah kelaparan, yaitu kemarau panjang dan melambungnya harga makanan. Lantas Ibrahim dan rombongannya pergi ke Mesir. Kemudian mereka ahli kitab menyebutkan kisah Sarah dengan Raja Mesir. Ibrahim berpesan kepada Sarah, kalau ditanya maka katakanlah aku adalah saudaramu. Mereka juga menyebutkan pemberian sang raja berupa seorang pembantu yang bernama Hajar kepadanya. Kemudian sang raja mengeluarkan mereka dari Mesir dan menuju ke daerah Tayamun, yaitu daerah Baitul Maqdis, dan di sekitarnya bersama hewan ternak, para budak, dan harta benda mereka. Jadi Nabi Ibrahim ini hijrah ke Mesir, kemudian bertemu raja yang sangat bengis. Bahwasanya kalau raja ini mengetahui bahwasanya perempuan memiliki istri, maka dia akan membunuh laki-laki itu. Maka Nabi Ibrahim melakukan kebohongan sedikit, tapi sebenarnya itu bukanlah sebuah kebohongan. Bahwasanya Sarah disuruh untuk mengaku bahwa Nabi Ibrahim ini merupakan saudara. Maksud dari perkataan Nabi Ibrahim ini adalah Nabi Ibrahim ini saudara satu keturunan dari Nabi Adam. Maka
ada yang meriwayatkan bahwa kebohongan Nabi Ibrahim ini bukan pure kebohongan, tapi sebenarnya hanya kejujuran yang ditutupi sedikit. Kemudian Nabi Ibrahim diberi hadiah seorang budak yang bernama Hajar, yang di kemudian hari menjadi istrinya. Imam Bukhari mengatakan Muhammad bin Mahbub telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid telah menceritakan kepada kami dari Muhammad dari Abu Hurairah. Ia berkata, Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali dalam 3 hal. 2 di antaranya berkaitan dengan zat Allah, yaitu ungkapan Ibrahim, sesungguhnya aku sakit, dan ungkapannya, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Abu Hurairah melanjutkan, suatu hari ia mendatangi seorang raja yang durjana, maka dikatakan kepada sang raja bahwa ada seorang laki-laki yang istrinya sangat cantik. Maka sang raja mengutus seseorang kepada Ibrahim untuk menanyakan perempuan itu. Utusan tadi ternyata siapakah dia? Ibrahim menjawab, saudariku. Lantas Ibrahim mendatangi Sarah dan berkata, wahai Sarah, di muka bumi ini tidak ada orang yang beriman kecuali diriku dan dirimu. Orang tadi bertanya kepadaku tentang kamu, maka aku katakan bahwasanya dirimu adalah saudariku, maka janganlah engkau mendustakannya di hadapannya. Sang raja mengutus seseorang untuk menemui Sarah. Ketika Sarah masuk menemui Ibrahim, ia pun memegang Sarah dengan tangannya seraya berkata, berdoalah kepada Allah untukku, niscaya aku tidak akan mencelakakanmu. Sarah pun berdoa kepada Allah dan Ibrahim pun menjelaskannya, lalu memegangnya untuk yang kedua kalinya, seperti yang pertama atau lebih erat lagi. Ibrahim berkata, berdoalah kepada Allah untukku, niscaya aku tidak akan melukaimu. Sang raja memanggil Sarah, salah seorang pengawal, seraya berkata, kalian tidak membawa manusia ke hadapanku, namun kalian membawa setan. Suruhlah Hajar untuk menjadi pelayannya. Maka Sarah mendatangi Ibrahim yang sedang melakukan sholat. Kemudian ia memberikan isyarat dan bertanya, bagaimana kabarmu? Sarah menjawab, Allah telah membalas perbuatan orang kafir atau fajir. Ia telah menyuruh Hajar menjadi pelayanku. Abu Hurairah berkata, itulah umat kalian, wahai Bani Ma'is as-Sama. Maknanya, di antara dari ketiga kebohongan Nabi Ibrahim itu, bila ditinjau dari mukhatab dan yang mendengarnya, namun ditinjau dari suatu inti permasalahan, maka bukan termasuk kebohongan yang tercela. Hal ini karena 2 faktor. Pertama, Ibrahim mengatakan kepada Sarah, ukhti fil Islam, saudariku se-Islam. Inti ungkapan tersebut benar adanya. Kedua, sekiranya ungkapan di atas adalah sebuah kebohongan, bukan termasuk tauhiyah, maka kebohongan tersebut masuk dalam kategori kebohongan yang diperbolehkan untuk menghindari perbuatan yang zalim. Maka fuqaha bersepakat, sekiranya ada seorang yang zalim mencari seseorang untuk dibunuh dan bertanya tentang keberadaannya, maka orang yang mengetahuinya wajib menyembunyikannya dan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tempat keberadaannya. Kebohongan seperti itu diperbolehkan, bahkan wajib, karena untuk menghindari perbuatan yang zalim. Nabi SAW mengkategorikan kebohongan tersebut bukan termasuk kebohongan yang dilarang. Al-Hafidh Abu Bakar Bazar telah meriwayatkan dari Amr bin Ali Al-Falas, dari Abdul Wahab As-Saqafi, dari Hisham bin Hasan Muhammad, dari Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali dalam 3 hal. Kesemuanya berkaitan dengan zat Allah dalam ungkapannya, sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya. Diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Kemudian Bazar berkata, kami tidak mengetahui sanad dari Muhammad bin Abu Hurairah kecuali dari Hisham. Imam Ahmad berkata, Ali bin Ufasyah telah menceritakan kepada kami dari Waqo', yakni Abu Umar Ayyashkari, dari Abu Zanad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, sesuai dengan hadis-hadis sebelumnya. Jadi masih dalam satu kajian. Ketiga atau keempat kali raja berkata bahwasanya kalian telah mengirim setan kepadaku sesuai dengan apa pembahasannya di atas. Ketika Sarah pergi untuk menemui raja itu, maka Ibrahim melaksanakan sholat kepada Allah dan memohon agar keluarganya mendapat perlindungan serta menolak keburukan orang yang hendak berlaku jahat. Demikian halnya dilakukan oleh Sarah. Ia berdoa kepada Allah dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Maka Allah menjaganya sebagaimana Dia menjaga hamba
Sebagian ulama berpendapat bahwa ada 3 wanita yang menjadi nabi, yaitu Sarah, ibunya Musa, dan Maryam alaihissalam. Namun pendapat jumhur ulama, ketiga wanita tersebut adalah wanita-wanita shodiqot yang jujur lagi benar. Semoga Allah meridhoi mereka. Saya mendapat dalam sebagian atsar bahwa Allah membuka hijab antara Ibrahim dan Sarah, sehingga tetap bisa melihat Sarah sejak ia beranjak pergi sehingga kembali kepadanya. Ibrahim pun dapat melihatnya ketika ia berada di hadapan sang raja, serta sebagaimana Allah menjaganya. Hal tersebut berfungsi agar hatinya senantiasa bersih dan menambah ketenangan. Sebab Ibrahim sangat mencintainya karena agama, kedekatan, serta kecantikannya. Dikatakan bahwa tidak ada seorang wanita setelah Hawa sampai zaman hidupnya Sarah yang lebih cantik dari Sarah. Wallahu a'lam. Sebagian sejarawan menyebutkan bahwa Raja Fir'aun Mesir ini adalah saudara Ad-Dhahak, sang raja yang dikenal dengan perbuatan zalim. Saat itu ia bekerja kepada saudaranya di Mesir. Ada yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Sanan bin Alwan bin Ubaid bin Uwaij bin Imlak bin Lawid bin Sam bin Nuh. Ibnu Hisham menyebutkan dalam kitab At-Tijan, orang yang menunjukkan keberadaan Sarah adalah Amr bin Imri Al-Qais bin Mayilun bin Saba. Saat itu ia berada di Mesir. Wallahu alam. Kemudian Ibrahim kembali dari daerah Mesir menuju ke daerah Atayamun, yaitu daerah Al-Ard Al-Muqaddas. Ia disertai dengan hewan ternak, para budak sahaya, dan harta benda. Mereka ditemani oleh Hajar, seorang wanita Kiptiyah dari Mesir. Setelah dari Mesir, beliau menuju Al-Ard Al-Muqaddas. Kemudian Lut alaihissalam diperintahkan oleh Ibrahim untuk menuju daerah Al-Ghaur, yang lebih dikenal sebutan Uhur Zaghor, sedangkan sedikit harta bawaan. Maka Lut singgah di daerah Sadaum, yang saat itu merupakan ibu kota daerah itu. Penduduk kota tersebut orang yang berlaku buruk, kafir lagi fajir. Kemudian Allah mewahyukan kepada Ibrahim untuk memandang ke arah selatan, utara, timur, dan barat. Allah memberikan kabar gembira kepadanya bahwa semua daerah ini akan diperuntukkan baginya dan anak keturunannya hingga akhir zaman. Dan kelak anak keturunannya akan berkembang biak hingga jumlah mereka sejumlah pasir yang ada di muka bumi. Kabar gembira ini sampai kepada umat ini, bahkan hal tersebut tidak akan sempurna dan tidak akan menjadi besar kecuali dengan umat Muhammad. Para sejarawan mengatakan, kemudian sekelompok orang yang zalim menguasai Lut dan menjadikannya tahanan mereka. Mereka mengambil semua harta benda di hewan ternak. Ketika kabar berita tersebut sampai kepada Ibrahim, maka ia pun menyerang mereka dengan bala tentara sebanyak 818 orang. Ibrahim menyelamatkan Lut dan mengambil kembali harta benda milik Lut. Ibrahim mampu membunuh musuh-musuh Allah dan Rasulnya dan jumlah yang sangat besar. Ia mampu mengalahkan mereka dan mengusir mereka hingga sampai ke selatan, kota Damaskus, dan mendirikan pertahanan di sana. Saya kira dinamakan Maqam Ibrahim dikarenakan saat itu digunakan oleh Ibrahim untuk memimpin pasukannya. Wallahu a'lam. Kemudian Ibrahim kembali ke daerah dalam membawa kemenangan. Ia disambut oleh raja daerah Baitul Maqdis dengan rasa hormat, tunduk patuh kepadanya. Lalu ia tinggal di daerah tersebut. Jadi sebelum itu antara Nabi Lut dan Nabi Ibrahim berpisah. Kemudian Nabi Lut melakukan perjalanan menuju daerah Sadum, kemudian berhenti, kemudian ditahan di sana. Lalu kabar itu sampai kepada Nabi Ibrahim, yang kemudian beliau berjalan menuju ke sana, kemudian menyerang mereka. Lalu kembali ke Baitul Maqdis atau Al-Ard Al-Muqaddas, kemudian disambut Raja Baitul Maqdis dengan rasa hormat, tunduk, dan patuh kepadanya. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepadanya. Demikian kisah antara perdebatan, kemudian dilanjutkan kisah hijrahnya Nabi Ibrahim menuju Baitul Muqaddas. Selanjutnya akan kami kisahkan tentang Nabi Ismail, mulai dari kelahirannya, dari kandungan, dari sang ibu Al-Hajar, putra sang Khalil Ibrahim alaihissalam. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.